Oke, kembali lagi di YouTube channel Keponi. Sekarang kita akan belajar membuat Little Planet. Little Planet itu adalah sejenis teknik fotografi yang berdasarkan pada teknik fotografi panorama, di mana kalau panorama biasa kan panjang bentuknya. Nah, si panorama yang panjang ini akan kita buat dengan proyeksi menyerupai seperti planet kecil. Ini lucu banget. Oke, nah sekarang caranya gini. Pertama dari sisi pemotretannya sendiri, kita harus memotret ala pengambilan untuk virtual reality. Artinya kita harus motret satu tempat itu dari satu titik tengah itu banyak sekali, itu berkeliling. Jadi kayak misalnya di sini contoh saya punya ada 73 foto yang diambil dari satu titik yang sama, itu muter kameranya. Muter 360 derajat untuk menghasilkan sudut horizontalnya, lalu ke atas dikit muter lagi, ke bawah sedikit muter lagi, dan sisi langitnya dan juga sisi bawahnya atau kita kenal dengan istilah nadir patch. Jadi kita bisa lihat di sini. Misalnya saya start di sini kan ada kuda nih dan ada bangunan ya. Berarti foto berikutnya si kuda dan bangunan ini harus tetap ada. Nah, kelihatan ya bergeser sedikit, bergeser terus. Nah, ini akan terus muter fotonya sampai ketemu lagi dengan kuda dan rumah yang tadi dalam satu frame. Oke, nah ini kalau kayak ada orang-orang gini gimana? Nggak masalah. Nanti software stitching yang kita gunakan akan menghilangkan ini. Jadi untuk orang ini akan hilang karena dia ngambil dari foto yang pertama tadi. Lalu ini 360 derajat selesai, lalu ini akan geser agak ke atas. Lalu sama muter lagi kayak tadi, sehingga ketemu lagi rumah yang tadi. Jadi harus komplit putarannya. Lalu semakin ke atas lagi dan terus berlanjut. Kalau udah ke atas nanti dia akan ke bawah. Nah ini contoh yang bawah. Jadi ini udah atas banget ya, kelihatan dari si kabelnya. Lalu kita mulai ke bawah. Ini ada apa nih? Ada kayak sampah bunga gitu kan. Nah nanti dia akan muter sehingga ketemu lagi sama itu. Dan ini kaki kuda yang kedua tadi. Dia akan muter. Nah ini saya muternya agak terlalu cepat jadi dia agak blurry. Tapi kalau misalnya kita pengaturan speednya cukup dan muternya jangan cepat-cepat, dia akan jauh lebih tajam, jauh lebih bagus hasilnya. Karena ini udah terlalu sore, jadi speed yang saya gunakan sedikit terlalu rendah, jadi malah goyang. Nah ini kita putar terus sampai nanti ketemu dengan bunga yang tadi. Nah itu tadi, ini bunga yang tadi. Lalu kita foto untuk bawahnya. Nadir patch ini dalam posisi 2, posisi landscape dan portrait. Jadi saya dari tadi berdirinya aslinya di sini nih, di tengah-tengah sini. Saya mundur sedikit, lalu saya ngambil persis di bawahnya ini. Dan yang kedua adalah posisi yang sama tapi diputar. Jadi ini tadi tempat berdirinya di sini, tapi formatnya berubah. Ini namanya nadir patch untuk mengisi yang sisi bawah. Oke, setelah kita melakukan pemotretan sebanyak ini, lalu kita gunakan aplikasi yang namanya untuk software stitching atau software menjahit. Jadi ini foto ini akan dijahit menjadi satu file besar. Di sini saya menggunakan Autopano Giga. Ini adalah software berbayar. Nanti ini yang paling mudah sih, jadi saya akan kasih tahu caranya dengan software ini aja dulu. Tapi buat kalian yang penasaran, pengen cari yang software free-nya, ada berbagai macam software free yang tersedia di internet. Tinggal cari aja keywordnya photo stitching software. Oke, langkah pertama kita buka dulu file yang tadi sudah kita foto. Dan di sini kita harus select semuanya. Lalu kita open. Nah, di sini kan kita kelihatan ya, kondisi pemotretan kita punya 73 gambar dengan focal length. Saya pakai focal lengthnya sebenarnya 18 atau 17 mili, cuman karena kameranya itu crop factor dikali 1,6 ya sekitaran segini. Lalu shutter speed yang saya gunakan ini agak terlalu rendah, harusnya jangan 1/80 karena takutnya pas lagi muter goyang. Aperture juga terlalu kecil sih, terlalu lebar ya, jadi ruang tajamnya terlalu sempit. Tapi ini karena untuk demo aja, proof of concept, jadi nggak apa-apa kita lakukan. Dan di sini kelihatan durasi pengambilan, artinya seluruh foto ini, 73 foto ini diambil dalam waktu kurang dari 1 menit. Sebenarnya waktu pengambilannya agak panjang nggak masalah gitu. Karena berhubung waktu itu saya juga lagi agak buru-buru ngambil fotonya, jadi belum setting dengan baik dan benar dan ngambil fotonya terlalu terburu-buru, jadi mungkin ada beberapa foto yang agak ngeblur sedikit.
tapi nggak masalah, ini masih bisa kita stitch. Langkah berikutnya adalah kita pencet tombol detect. Dia akan melakukan ekstraksi, jadi dia akan mencari titik-titik yang serupa di foto. Kayak tadi kan ada kuda, dia cari kuda yang sama di foto yang lain. Terus cari di foto berikutnya seperti itu, sehingga nanti akan didapatkan satu kesatuan panjang. Nah, dia lagi key point matching, jadi titik-titik yang tadi lagi disatukan. Setelah itu kita akan bisa lihat hasilnya di sebelah sini. Dan karena kita pakai lensa wide, berarti kan ada distorsi. Software ini juga dia akan otomatis langsung melakukan koreksi terhadap distorsi yang dihasilkan oleh lensa. Jadi dia bikin ini se-flat mungkin. Ini prosesnya cukup intensif ya ke komputer. Ini cukup berat sekali. Ini saya pakai 8 core, loadnya cukup besar di atas 50%, tapi dia yang penting itu dia makan RAM-nya gede. Apalagi nanti pas render dia butuh RAM yang besar. Ini saya ada 20 GB di komputer ini, kita lihat nanti dia pakai berapa. Tapi kalau misalnya teman-teman semua mau melakukan stitching dan RAM-nya kurang, bisa diakalin juga dengan cara si foto mentahannya di resize dulu, dikecilin. Gitu. Jadi lebih cepat dan penggunaan memorinya nggak terlalu besar. Ya, dia stuck di 50%, ini masih proses, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini udah mulai bergerak lagi. Penggunaan memori belum berubah, kita hide dulu ini sambil menunggu. Oke, sekarang sudah kelihatan previewnya. Langkah berikutnya adalah kita edit. Teman-teman jangan khawatir kalau misalnya ada gambar yang tumpukannya kelihatannya nggak rapi atau berbayang seperti ini. Nanti dia akan ketika proses fusion atau penggabungan gambar ini akan dikoreksi. Dia akan cari pixel yang paling bagus. Walaupun sebenarnya kita bisa adjust manual. Jadi kelihatan kan di sini tuh potongan-potongannya. Jadi ini gambar besar ini merupakan potongan-potongan dari gambar-gambar yang lain. Nah, ini dua yang paling bawah, nomor 72 dan 71 itu foto nadir patch yang tadi kita foto yang terakhir. Dan di sini dia adalah gabungan dari gambar-gambar yang kita ambil. Dia ngambil sepotong-sepotong kayak nomor 6 sama 7 mepet banget kan. Nah, semakin banyak semakin bagus. Kalau bisa semakin rapat dia akan semakin detail. Walaupun proses stitchingnya ini akan jauh lebih lama. Lalu kita bisa lakukan adjustment terhadap si poin-poinnya. Cuman kita nggak akan lakukan itu sekarang karena ini saya pengen bikin tutorial yang sangat cepat dan singkat. Kita langsung ke proses projection. Untuk adjustment warna sebenarnya bisa dilakukan juga di sini, cuman prosesnya sangat berat dan lama. Saya lebih baik di render dulu jadi format JPEG yang high atau TIFF, baru masuk Photoshop. Itu agak lebih manusiawi ya daripada di sini. Dia kadang kurang memuaskan menurut saya untuk color adjustmentnya. Jadi kita langsung ke projection setting. Ini yang penting. Projection setting adalah gimana cara kita melihat suatu gambar panorama ini. Artinya kalau spherical ini, ketika kita pilih spherical, dia kalau misalnya digulung ke suatu tabung silinder, jadi luarnya silinder itu kita lapisi ini, dia akan agak menormalkan si tampilan ini. Jadi bagus gitu, kayak dia menyelimuti gitu. Lalu ada cylindrical dan ada berbagai macam proyeksi lain, tapi di sini kita tertarik dengan ini, Little Planet. Ya, ini sepertinya dia masih loading, kita langsung klik aja Little Planet. Nah, di sini bisa kelihatan dia mulai terbentuk. Oke. Nah, lalu kita coba squeeze ini untuk mengurangi atau kayak jenis zoom lah simpelnya. Jadi kalau ini kan langitnya putih, jadi nggak penting-penting banget nih langitnya. Cuman kalau langitnya ada awan segala macam kan bagus tuh. Tapi berhubung langitnya putih, ya udah sekalian aja kita squeeze sedikit. Jadi biar dia agak gede sedikit. Nah, kita batasin ke sini, lebihin dikit ya. Dan ini udah mulai kerasa nih berat. Penggunaan RAM-nya udah hampir 10 GB. CPU juga masih kerja keras. Yang penting jangan sampai keluar dari garis. Dia kurang center nggak apa-apa. Nanti kita masukin Photoshop aja untuk ngerapiin finalnya. Oke. Ini ada tombol keep horizon. Kalau keep horizon dia jadi dibalik.
si areanya. Cuman kan nggak oke lah, kita lebih lucu yang tadi ya. Jadi ini untuk bikin model foto yang lain, kalau senang percobaan dia kayak kayak jadi kayak terowongan gitu jadinya. Kayak Little Planet tapi dibalik. Nah, kalau ini kita pengen bikin Little Planet nih yang lucu ini. Nah, dari sini kita lakukan render dengan cara klik ini tombol render. Nah, output size-nya mau berapa? Kalau 100% berarti dari semua foto yang berapa banyak itu dijadikan satu, itu menghasilkan file dengan ukuran 27.000 dikali 27.000 pixel atau setara dengan file foto 732 megapiksel, hampir 3/4 gigapiksel. Nah, ini saya nggak tahu nih komputer saya kuat nggak untuk merender sebesar ini. Bukan prosesornya tapi RAM-nya, karena dia dalam proses ini, apalagi kalau kita pakai anti ghost untuk mengurangi yang efek berbayang-bayang ini, dia harus pakai anti ghost supaya lebih tajam. Tapi ya masalahnya makan RAM-nya gede. Kalau RAM komputer kita nggak cukup, kita bisa aja sih pakai yang simple. Cuma nantinya kalau pakai yang simple ini, nanti dia kayak ada dua garis gitu. Jadi kayak misalnya ini ada kabel nih, dia kabelnya nggak pas, nggak matching banget. Nah, nanti kelihatan kayak berbayang. Nah, kita sekarang pakai anti ghost. Kualitasnya kita kasih apa ya, JPEG aja lah ya, yang kecil kan kita hanya percobaan. Kualitinya maksimum, DPI-nya 72 aja, nggak usah gede-gede karena nggak akan saya cetak juga. Lalu kita save dan kita pijit render. Nah, disinilah prosesnya dimulai. Ini proses yang lama sekali. One eternity later. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Semalam rendernya nggak beres-beres, jadi saya tinggal tidur karena itu udah tengah malam juga. Dan kita sudah selesai dengan rendernya. Butuh waktu sekitar 2 jam. Dan ini udah jadi filenya. Kita lihat ukurannya ya, formatnya JPEG dan ukurannya 187 MB. Satu file foto ini 187 MB dengan resolusi 27.000 dikali 27.000. Silahkan dihitung sendiri berapa megapiksel outputnya. Intinya ini file gede banget. Oke, sekarang kita akan buka filenya. Ini akan cukup lama bukanya karena filenya gede banget. Nah, ini kita dapat cukup bagus stitchingnya, dan kemarin yang cukup memakan daya prosesor itu adalah untuk proses anti ghostingnya ya, jadi untuk mengurangi bayangan-bayangannya. Dan ini kalau kita zoom bisa lihat dia cukup tajam, walaupun ada beberapa bagian yang agak soft itu karena pas pengambilan fotonya agak buru-buru. Jadi kalau mau bikin yang lebih perfect lagi bisa gunakan settingan kamera yang tepat. Gunakan juga waktu sebaik-baiknya, jadi jangan sampai buru-buru. Dan itu ada sepatu, itu nanti kita hilangkan di clone stem aja di Photoshop. Itu ada area yang ngeblur kan, yang ngeblur ini efek dari pengambilan fotonya buru-buru, jadi dia motion blur. Overall cukup bagus, di zoom segini pun masih tajam tuh, karena dia terdiri dari banyak sekali foto yang digabung jadi satu. Jadi ukurannya kenapa jadi gede banget itu. Nah, bisa kelihatan ya, tulisannya juga masih bagus. Oke. Selanjutnya ini kita bisa olah lagi menggunakan software foto editing seperti Photoshop untuk ditambahin background, atau misalnya untuk dirapikan juga ya, karena ada beberapa bagian yang harus dirapikan, kayak itu kabel di atas itu kabelnya cukup mengganggu karena dia tidak matching. Nah, ini nanti kita rapikan dengan Photoshop seperti itu, nanti pakai Photoshop. Dan satu lagi untuk pembuatan virtual Little Planet ini, kita nggak harus pakai kamera DSLR atau kamera digital yang bagus kok, nggak apa-apa. Pakai kamera smartphone juga bisa.
Yang penting cara pengambilannya betul. Jadi kita bikin foto virtual reality ya, 360 derajat dan 180 derajat. Jadi benar-benar fotonya banyak, nanti di stitching jadi satu. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah hadir dan ikut menonton video ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan bereksperimen sendiri. Kalau nggak salah Autopano ada trialnya yang bisa kita coba, tapi kalau nggak ada, teman-teman bisa cari software sejenis di Google, tinggal googling aja keywordnya Little Planet Stitching Software atau sejenis itulah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.